Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Irman Firmansyah. Nomor induk mahasiswa 0564232288. Prodi Agribisnis. Mohon izin menjawab tugas tutorial online 3 mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Untuk yang pertama yaitu pertanyaan, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian dan berikan contohnya masing-masing. Perbedaan antara proses adopsi dan inovasi itu terdiri dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek tingkatan analisisnya, adopsi itu mikro, berarti individu, sedangkan difusi inovasi yaitu makro atau kelompok atau komunitas. Kemudian sifat prosesnya itu, kalau adopsi penerimaan dan keputusan itu diri sendiri, sedangkan difusi inovasi penyebarannya itu dari satu orang ke orang lain. Kemudian dari aspek fokus atau tujuannya itu, seorang petani itu bagaimana seorang petani bisa menerima inovasi. Sedangkan difusi inovasi yaitu bagaimana inovasi itu bisa menyebar di kalangan petani. Kemudian perbedaannya yaitu di aktornya. Adopsi yaitu aktornya adalah individu atau petani itu sendiri, sedangkan difusi inovasi yaitu komunitas, kelompok tani atau lembaga penyuluh. Dan di hasil akhir, adopsi itu yaitu mendapat perubahan perilaku individu dari tidak tahu menjadi terus dan menggunakan inovasi tersebut. Sedangkan difusi inovasi yaitu terbentuknya kelompok adopter atau inovator, early adopter, mayoritas dan lain-lain dalam masyarakat. Contoh proses adopsi yaitu seorang petani yang bernama Pak Budi, ya pada suatu hari mendengar dari penyuluhan pertanian tentang varietas padi baru Sembada 99 yang konon tahan lama dan berumur tinja. Kemudian ia tertarik menjadi dan penasaran dan mencari informasi lebih detail ke penyuluh tentang keunggulan, cara tanam dan harganya. Kemudian Pak Budi memikirkan apakah benih ini cocok enggak gitu dengan lahan yang sering kekeringan punya dia itu. Apakah hasilnya lebih menguntungkan? Nah, kemudian dia membanding-bandingkan varietas, ya tanam, kemudian dia mencoba nanam walaupun dia ragu, dia mencoba nanam di setengah garapan Pak Budi. Kemudian setelah panen ternyata hasilnya memuaskan, hasilnya lebih tinggi dan lebih tahan hama daripada varietas lamanya. Akhirnya Pak Budi memutuskan untuk menanam Sembada 99 di seluruh lahannya pada musim tanam berikutnya. Kemudian contoh difusi inovasi yaitu di dalam sebuah desa, penggunaan agrikultur, aplikasi pemantauan harga pasar dan konstitusi hama via smartphone. Awalnya hanya beberapa petani muda melek teknologi di desa Sukamaju yang mencoba aplikasi ini. Mereka adalah inovator. Kemudian pemimpin atau ketua kelompok tani yang disegani melihat manfaatnya, ia lalu belajar dan mulai menggunakan aplikasi tersebut, lalu merekomendasikannya kepada anggota kelompoknya. Dan kemudian mayoritas atau awal itu melihat ketua kelompok tani dan beberapa petani sukses lainnya berhasil mendapatkan harga jual yang lebih baik. Banyak petani lain kemudian mengikuti dan mengunduh aplikasi tersebut. Dan para petani-petani yang awalnya ragu-ragu akhirnya ikut mengadopsi karena merasakan tersisihkan. Ketika semua orang yang sudah menggunakan informasi dari agrikultur, mereka adalah mayoritas akhir. Kemudian petani senior yang masih menggunakan telepon genggam biasa dan sangat tradisional akhirnya tidak pernah menggunakan aplikasi ini, atau mungkin baru mencoba setelah bertahun-tahun. Kemudian soal nomor 2, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya yang dapat dilakukan penyuluh yaitu upaya penyuluh adalah memperkecil ketidakpastian dan memperbesar persepsi keuntungan dari suatu inovasi di mata petani dengan strategi yang tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan. Penyuluh dapat secara signifikan memperpendek waktu yang dibutuhkan suatu inovasi untuk diterima oleh seluruh komunitas. Pertanyaan nomor 3, salah satu jenis pendekatan penyuluh adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Pendekatan ini disebut partisipatif karena menekankan pada keterlibatan aktif dan kemitraan antara penyuluh dengan petani atau masyarakat dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Kemudian karakteristik dari penyuluhan partisipatif yaitu proses belajar bersama. Penyuluh dan petani berada dalam posisi setara sebagai subjek pembelajaran. Penyuluh membawa pengetahuan teknis, sementara petani membawa pengalaman dan kearifan lokal tentang kondisi lahannya. Mereka saling berbagi dan membangun pengetahuan baru bersama-sama. Penyuluh tidak hanya mengajar, tetapi juga belajar dari petani. Petani sebagai pelaku aktif. Petani bukanlah penerima pasif yang hanya mendengarkan ceramah. Mereka terlibat langsung dalam kegiatan seperti diskusi kelompok, observasi lapangan, analisis keadaan mereka sendiri, dan percobaan. Misalnya petani diajak untuk menganalisis sendiri permasalahan di lahannya dan merumuskan alternatif pemecahannya. Kemudian berpusat pada kebutuhan dan masalah petani. Program penyuluhan tidak ditentukan di atas, tetapi berasal dari identifikasi kebutuhan dan masalah yang dirasakan dan diungkapkan oleh petani itu sendiri. Topik penyuluhan adalah hal yang relevan dan menjadi prioritas bagi petani, bukan semata-mata agenda instansi penyuluh. Penyuluh juga sebagai fasilitator. Peran utama penyuluh bergeser dari instruktur pengajar menjadi fasilitator. Tugasnya yaitu memandu diskusi, merangsang partisipasi semua anggota, menyediakan
akses terhadap sumber informasi dan sumber daya, memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh kelompok memberdaya kelompok untuk mandiri. Kemudian penggunaan metode yang partisipatif, yaitu penyuluhan partisipatif, menghindari metode ceramah atau satu arah. Sebaliknya, metode yang digunakan dirancang untuk mendorong interaksi dan keterlibatan. Seperti diskusi kelompok terfokus, metode VRA, sekolah lapang. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Tujuan jangka panjangnya bukan sekedar adopsi teknologi, tetapi meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menganalisis situasi mereka, membuat keputusan, dan mengambil tindakan kolektif untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Penyuluhan partisipatif bertujuan menciptakan kemandirian. Kemudian pengambilan keputusan juga bersama-sama. Keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab diambil secara musyawarah oleh kelompok tani dengan difasilitasi oleh penyuluh. Kemudian pertanyaan nomor 4, bandingkanlah karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif ditinjau dari segi tujuan, sasaran organisasi, metode, dan peran penyuluh. Kedua pendekatan ini memiliki filosofi dan konteks penggunaan yang berbeda. Laku cocok untuk program penyebaran teknologi yang spesifik dan sudah teruji dalam skala besar. Sementara itu, pendekatan partisipatif lebih tepat untuk membangun kemandirian, menyelesaikan masalah kompleks yang lokal spesifik, dan memberdayakan komunitas petani. Dalam praktik modern, seringkali dilakukan integrasi atau kombinasi dari kedua pendekatan ini untuk saling melengkapi. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.